Kok bisa mau nikah malah nganggur? Nah, itu jadi pengalaman kita berdua nih pas mau nikah. Gimana caranya dari kita awal nganggur bisa nyampe saat ini, bisa menggelar resepsi dengan mewah, bisa sampai saat ini. Itu ada tips dan triknya. Buat kalian yang suka channel kita, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Balik lagi nih sama kita berdua di sini yang akan menemani kalian semua yang belum kenalan dulu. Nama aku Gadis. Saya Ivan. Ya, kita berdua nih akan berbagi pengalaman dan tips seputar persiapan pernikahan. Nah, buat kalian yang udah baca judul nih, pasti penasaran banget kan? Kok bisa mau nikah malah nganggur? Itu jadi pengalaman kita berdua nih pas mau nikah. Gimana caranya dari kita awal nganggur bisa nyampe saat ini, bisa menggelar resepsi dengan mewah, bisa sampai saat ini. Itu ada tips dan triknya. Kalian itu pasti bingung nih dan bertanya-tanya, kita itu syutingnya ada di mana? Kok kayaknya lokasinya itu kayak kantor gitu ya? Oke, emang kita itu sekarang lagi syuting di tempat kerja aku. Karena pasien di sini itu pasiennya masih sedikit, jadi aku bisa luangin waktu buat bikin video. Nah, dan kebetulan juga sekarang suami aku lagi nemenin aku kerja, jadinya kita bisa bikin video ini. Akan bagi 5 tips yang paling penting untuk memantapkan diri ketika akan menikah. Jadi ada 5 tipsnya nih. Simak baik-baik. Yang pertama adalah mengenal latar belakang keluarga pasangan. Itu penting banget. Kalian harus mengenal sedetail mungkin. Kalau perlu, jangan sampai kalian itu mau menikah apabila belum dikenalkan sama pihak keluarga pasangan. Karena itu berarti dia belum serius sama kamu gitu. Jadi harus mengenal dari adiknya, ibunya, bapaknya, mbahnya, pokoknya keturunannya. Jadi keluarga besarnya harus dikenalin dulu nih. Yang kedua adalah mengenal karakter pasangan. Kamu harus kenal betul karakter pasangan kamu kalau dia lagi marah, karena calon pendamping kamu nanti jadi pasangan kamu itu akan berdampingan hidup sama kamu sampai seumur hidup. Dan menikah itu bukan cuma cukup untuk 1 atau 10 tahun aja, tapi untuk seumur hidup. Iya, betul. Jadi busuknya dia lo harus tahu, marahnya dia lo harus tahu. Jangan mau sama pasangan yang dia itu suka main tangan. Kalau dari pacaran aja karakternya itu sudah jelek, jangan lo terusin deh. Mending lo sakit sekarang daripada nanti lo sakit belakangan. Yang ketiga adalah pasangan harus punya visi misi yang jelas. Oke, ya itu harus punya visi misi yang jelas. Jadi pada saat kalian sudah memantapkan akan menikah, lo harus tahu nih, pasangan lo itu harus punya visi misi yang jelas. Dia tuh tadinya nganggur, yang cowok lo ini padahal nganggur, gak ada kerjaan. Karena dia punya visi misi yang jelas. Nanti kita setelah menikah kita akan tinggal di sini. Nanti setelah menikah kita akan begini, kita akan begini. Jadinya itu bisa bikin aku percaya dan itu terbukti. Jadi gini, jangan lo pilih pasangan yang gak punya visi misi yang jelas. Karena apa? Itu berarti dia belum siap. Kalau dia udah punya visi misi yang jelas, berarti dia sudah siap untuk menikah. Nah, selanjutnya yang keempat itu saling mencintai dan menyayangi keluarga masing-masing. Ya, saling menyayangi dan mencintai keluarga masing-masing. Gak cukup ya, kalian tuh hanya peduli sama keluarga kalian sendiri. Kalian juga harus mencintai, mengenal, menyayangi keluarga dari pasangan. Kalau kamu hanya mencintai pasangan kamu tanpa mencintai keluarganya, itu nanti buat kedepannya sendiri itu gak baik. Lanjutnya yang kelima nih, yang terakhir. Kalau bisa sebelum menikah kalian harus punya penghasilan aman. Nah, penghasilan aman itu adalah penghasilan yang dihasilkan tanpa harus kalian itu bekerja ataupun kalian itu harus berusaha, seperti itu. Jadi penghasilan aman itu kalau bisa penghasilan yang dia itu seperti modelnya investasi. Dia mengalir terus kalau bisa itu. Jadi pada saat kalian mau menikah, kalian harus punya penghasilan yang aman. Kalaupun bisa kalian tidak punya investasi apapun, kalian bisanya hanya bekerja, nggak apa-apa, kalian bekerja tapi di tempat yang udah tetap. Jangan kalau bisa tuh nikah itu jangan main-main deh kalau masalah bagian keuangan, karena zaman sekarang itu nikah itu nggak cukup dengan cinta. Nikah itu juga butuh duit, butuh buat hidup gitu. Jadi kalau bisa pasangan salah satu dari kalian harus punya pekerjaan yang tetap paling enggak. Jadi apabila nih ada pandemi kayak gini, misalnya kita ada pandemi kayak gini, Ivan udah punya penghasilan tetap, dia sebagai tenaga medis. Nah, saya pun juga
punya penghasilan tetap, saya sebagai tenaga medis. Kalaupun misal kita bukan tenaga medis nih, kita di PHK, kita kena PHK, kami pun juga punya penghasilan yang aman, yaitu apa? Kita punya investasi dan punya bisnis, dan itu bisnis kita tidak terhalangi oleh pandemi seperti ini gitu. Itu namanya penghasilan aman. Jadi ada 5 tips tadi ya, jangan lupa buat kalian yang mau nikah, kalian harus ikutin ataupun mempersiapkan 5 tips yang tadi sudah saya kasih. Langsung aja nih kita ke inti, gimana sejarahnya kita pertama kali kita pernah mengalami pengangguran, terus akhirnya kita bisa menikah dalam kondisi kita sudah bekerja, mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, ceritanya, sejarahnya itu akan kita ceritakan dengan rangkuman yang sangat singkat sekali ya, oke? Nah, yang pertama itu kita itu sama-sama kerja nih tadinya, sama-sama kerja di rumah sakit. Tapi karena kita LDRan ya, dan Ivan belum punya pekerjaan yang mapan, yang tetap. Dan tapi aku udah punya pekerjaan yang bagus, punya pekerjaan yang tetap, penghasilan yang lumayan. Nah, karena Ivan, kalau prinsip aku gini, cowok harus punya penghasilan yang lebih banyak daripada yang cewek, itu harus. Kalau dari segi pekerjaannya harus lebih bagus gitu. Jadi itu prinsip aku, tapi bebas sih kalian mau, setiap pasangan kan beda-beda. Kalau prinsip kita itu yang cowok kalau bisa harus lebih bagus daripada yang cewek kayak gitu. Nah, pada saat itu Ivan cari pekerjaan yang bagus waktu itu, dan dia tuh benar-benar jadi pengangguran karena dia resign. Akhirnya dia resign karena dia mau fokus buat cari pekerjaan pengganti yang lain gitu. Dia resign, nyusulin aku, waktu itu aku kerja di Jawa Barat, dia nyusulin aku nyari di Jakarta, nyari di mana, Bogor, nyari di Depok, pokoknya udah muter aja gitu. Akhirnya zong semua, nggak ada satupun yang diterima. Padahal itu dia udah masukin hampir 10 rumah sakit kayaknya deh. Itu nggak ada sama sekali yang terima. Itu pun juga kita sampai heran, Allah itu sedang merencanakan apa sih? Jadi kita tuh selalu punya mimpi gini, pokoknya besok kita itu kalau nikah ya, kita tuh harus tinggal di Jogja, kita nanti salah satu di antara kita harus punya pekerjaan yang tetap. Itu salah satu mimpi kita waktu itu. Kita harus punya kendaraan, mini mobil, kita punya rumah sendiri, rumahnya yang mewah, gini gitulah. Pokoknya kita tuh udah punya mimpi dari awal gitu. Pokoknya buat kalian di sana, kalau bisa jangan takut-takut untuk bermimpi, karena semua itu berawal dari mimpi. Percaya nggak sih, dulu awal-awal Ivan itu mau ngelamar aku, nembung aku ke rumah, Ivan itu dalam kondisi dia itu nganggur, nggak ada kerjaan. Alhamdulillahnya karena niat kita itu baik dari awal, kita itu niatnya itu kan mau menikah, kita tidak mau zina gitu kan, kita mau beribadah. Jadi Allah itu kasih jalan buat kita berdua, mempermudah kita berdua gitu. Dan jangan lupa kalian itu kalau misal punya hajat, doanya dikencengin, berdoa tahajud, doa hajat, sholat hajat, pokoknya kalian banyakin berdoa, deketin sama sang penguasa gitu. Itu saran aku. Terus alhamdulillah pada saat kita tunangan, Ivan udah diterima di rumah sakit di Jogja. Padahal itu salah satu mimpi kita. Kita tuh dari dulu pacaran tuh sering banget ngomong, yang besok kita kalau bisa tuh tinggalnya di Jogja ya, tinggal di Jogja ya gitu ya. Kita berkali-kali ngomong kayak gitu, bilang kayak gitu. Kita tuh nggak nyangka apa yang kita ucapkan dulu waktu kita pacaran berkali-kali itu akan menjadi mimpi. Salah satunya lagi ya, kita tuh selalu ngomong, yang kita harus punya bisnis yang menjanjikan ya, kita harus punya bisnis yang menjanjikan. Kita ngomong-ngomong itu terus, alhamdulillah sampai saat ini ya kita punya bisnis yang insya Allah menjanjikan. Nah itu kalau menurut aku, kalian selama pacaran, kalian selama mengenal pasangan kalian tuh harus punya satu mimpi, punya banyak mimpi, punya banyak visi dan misi yang sering kalian ucapkan terus. Insya Allah itu akan menjadi kenyataan. Salah satunya itu. Dan karena saya melakukan 5 tips dan trik tadi yang sudah saya sebutin, alhamdulillah banget sekarang kita udah di kehidupan setelah kita menikah, kita punya tabungan untuk cukup untuk 3 bulan dan pertama pernikahan. Itu sudah cukup menutupi kekurangan, karena kan awal kita menikah itu waktu itu aku belum bekerja kan. Nah, Ivan sudah bekerja, jadinya lumayan kaget juga sih. Yang biasanya kan kita dapat uang lumayan banyak, tapi akhirnya kita hanya tergantung sama gaji dari satu orang aja gitu. Jadi pada saat itu kita memang untuk bulan-bulan awal itu sempat kurang, tapi alhamdulillah karena kita punya itu tadi passive income, kita punya penghasilan yang aman, jadinya itu tertolong banget. Nah, caranya gimana sih biar kalian bisa dapat penghasilan aman? Gimana sih, bisnis apa sih yang sekarang aku lagi geluti? Nah,
Buat kalian yang penasaran, kalian bisa tonton di video selanjutnya ya. Nanti aku akan upload gimana sih caranya biar punya penghasilan yang aman, bisnis yang menjanjikan walaupun pada saat pandemi seperti ini. Oke, itu sekian cerita dari kita berdua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah.